Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia Kombaitan. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Sejarah Asia Timur. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang negara Korea Selatan. Korea Selatan, ya siapa yang tidak kenal dengan negara ini? Tentunya negara ini terkenal lewat grup band dan drama-drama Koreanya. Korea Selatan juga menjadi tujuan wisata favorit bagi turis mancanegara. Hal ini dipengaruhi karena makin majunya industri per-K-popan dan perfilman yang banyak disukai oleh masyarakat dunia, terutama anak muda. Korea Selatan merupakan negara di Asia Timur yang mencangkup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Selatan juga berbatasan dengan Korea Utara di sebelah utara dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Kuning. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur, sementara di sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Setelah berpisah dengan Korea Utara, Korea Selatan mempunyai luas wilayah sekitar 100.210 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 51,64 juta jiwa. Ibu kota negara ini ialah Seoul, yang merupakan kota terpadat di Korea Selatan yang diperkirakan penduduknya sekitar 9,776 juta jiwa. Negara yang maju ini tentunya tidak lepas dari sejarah negaranya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Korea mulai terbagi-bagi menjadi banyak wilayah kerajaan. Pada tahun 1 Masehi, 3 kerajaan Korea seperti Goguryeo, Silla, dan Baekje mulai mendominasi semenanjung Korea dan Manchuria. 3 kerajaan ini saling bersaing secara ekonomi dan militer. Goguryeo dan Baekje merupakan 2 kerajaan yang terkuat, terutama Goguryeo, yang selalu dapat menangkis serangan-serangan dari dinasti Tiongkok. Goguryeo mencapai masa keemasan pada abad ke-5 ketika Raja Gwanggaeto yang agung dan anaknya Raja Jangsu memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Manchuria dan Mongolia, serta merebut Seoul dari tangan kerajaan Baekje. Goguryeo berkali-kali menangkis serangan Tiongkok dalam perang Goguryeo-Sue pada tahun 598 sampai 614 yang menyebabkan runtuhnya dinasti Sue. Namun, dengan banyaknya perang dengan Tiongkok, Goguryeo pun perlahan melemah. Goguryeo ditundukkan pada serangan gabungan antara Silla dengan dinasti Tang pada tahun 668. Pada abad keempat merupakan puncak kegemilangan Baekje, di mana dia menguasai semua negara bagian Konfederasi Mahan dan menguasai bagian barat semenanjung Korea. Baekje memainkan peran yang penting dalam mentransfer perkembangan budaya ke Jepang, seperti pengenalan karakter Tionghoa, agama Buddha, pembuatan barang dari besi, keramik, dan upacara pemakaman. Baekje ditundukkan oleh aliansi Silla dan dinasti Tang pada tahun 660, dan anggota kerajaan Baekje melarikan diri ke Jepang. Kerajaan Silla perlahan-lahan menjadi kuat dan menaklukkan Goguryeo, dan untuk pertama kalinya semenanjung Korea berhasil disatukan oleh Silla pada tahun 676 menjadi Silla Bersatu.
Sila Bersatu kemudian akhirnya runtuh di akhir abad ke-9 yang juga mengakhiri masa kekuasaan 3 kerajaan. Kerajaan yang baru yaitu dinasti Goryeo yang didirikan pada tahun 918 dan sejak tahun 936 menggantikan Silla sebagai kerajaan yang memerintah semenanjung Korea. Dinasti ini bertahan sampai tahun 1392. Selama masa pemerintahan Goryeo, hukum baru dibuat, pelayanan masyarakat dibentuk, serta penyebaran agama Buddha berkembang pesat. Di tahun 1392, seorang jenderal bernama Ye Songhae memberontak dan mengakhiri kekuasaan dinasti ini. Pada tahun yang sama juga, yaitu tahun 1392, Jenderal Yi Songhae mendirikan dinasti Joseon setelah menumbangkan dinasti Goryeo. Dia menamakan dinasti ini sebagai Joseon untuk memberikan penghormatan terhadap dinasti Gojoseon yang merupakan kerajaan pertama bangsa Korea. Dinasti Joseon ini menikmati perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di mana Raja Sejong yang bertahta pada tahun 1418 sampai 1450 yang terkenal karena jasanya di dalam menciptakan abjad Korea yakni Hangul yang menggantikan penggunaan penulisan Hanja. Dinasti Joseon adalah dinasti yang memiliki usia pemerintahan terpanjang di Asia Timur dan merupakan milenium terakhir. Kemudian pada tahun 1897, dinasti Joseon beralih menjadi Kekaisaran Han Raya dengan Kaisar Gojong sebagai pemimpinnya. Pada awal tahun 1870-an, Jepang berusaha merebut kembali Korea yang berada dalam pengaruh Tiongkok. Pada tahun 1905, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani perjanjian Ulsa yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang. Lalu, pada tahun 1910, Jepang mulai menjajah Korea. Penjajahan Jepang ini berlangsung sampai tahun 1945. Perjuangan rakyat Korea terhadap penjajahan Jepang dimanifestasikan dalam pergerakan 1 Maret dengan tanpa kekerasan. Pergerakan 1 Maret atau demonstrasi Manse atau juga pergerakan Samil adalah gerakan awal rakyat Korea dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Gerakan ini terjadi pada tahun 1919 di mana spekulasi wafatnya Raja Gojong pada bulan Januari 1919 karena diracuni oleh mata-mata Jepang, membuat jutaan rakyat Korea di seluruh negeri berdemonstrasi secara damai. Dalam gerakan ini terjadi insiden di mana sekitar 7.000 orang Korea tewas akibat terbunuh oleh polisi dan tentara Jepang. Dan pergerakan kemerdekaan yang dilakukan pemerintahan sementara Republik Korea lebih banyak aktif di luar Korea, seperti di Manchuria, Cina, dan Siberia. Pada saat Jepang menjajah Korea, jaringan transportasi dan komunikasi dibangun di seluruh negeri Korea oleh kolonial Jepang. Dan hal ini mengarah pada eksploitasi rakyat Korea. Hanya sedikit manfaat yang didapat rakyat Korea dari modernisasi ini, karena
Semua fasilitas hanya dibuat untuk melancarkan kepentingan dan perdagangan Jepang. Beberapa kejahatan penjajahan Jepang atas Korea, yakni Jepang meruntuhkan Gyeongbokgung, mengenakan pajak tinggi terhadap hasil pertanian, serta mengekspornya ke Jepang yang menyebabkan bencana kelaparan bagi rakyat Korea. Menyiksa dan membunuh warga yang menolak membayar pajak, kerja paksa membangun jalan dan pertambangan, perbudakan seks terhadap wanita Korea, mengirimkan pekerja ke teritori Jepang lain untuk kerja paksa. Setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, di mana pada tahun 1945 bom atom yang jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki, hal tersebut membuat Jepang menyatakan menyerah terhadap sekutu. Rakyat Korea menginginkan diakhirinya pendudukan asing atas negara mereka secepat mungkin dan mendorong rencana PBB membuat resolusi untuk membentuk dan mengirimkan UNTCOK, United Nations Temporary Commission on Korea, yakni komisi sementara di Korea untuk mengadakan pemilu dan merancang pemerintahan yang resmi guna mengakhiri pendudukan asing atas Korea. Rencana ini juga didukung oleh tokoh nasionalis seperti Chiang Man-ri dan pendukungnya. Pemilu diadakan pada tanggal 10 Mei 1948 dan pada tanggal 15 Agustus 1948 Republik Korea sah berdiri. Chiang Man-ri mengambil sumpah jabatan sebagai presiden pertama Korea Selatan. Pada tahun 1948, pemerintahan baru terbentuk yaitu Korea Demokratik atau Korea Selatan dan Komunis atau Korea Utara yang dibagi oleh garis lintang 38 derajat. Namun pada tahun 1950, Korea Utara menginvasi Korea Selatan yang dikenal dengan nama Perang Korea. Meletusnya perang ini terjadi pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini adalah sebuah konflik yang terjadi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Pada tanggal 25 Juni 1953, persetujuan gencatan senjata ditandatangani walaupun Korea Selatan yang menginginkan pertempuran terus dilanjutkan untuk merebut seluruh semenanjung menolak untuk menandatanganinya. Kedua pihak juga gagal menyetujui hubungan untuk berdamai. Hasil gencatan senjata ini ialah dijadikannya zona demilitarisasi Korea yang merupakan garis depan pertempuran sebagai tembok pembatas antar negara. Pada tahun 1954, Perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan disahkan, dan dengan perjanjian tersebut, bantuan militer Amerika Serikat ke Korea dimulai untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Perang yang dimulai oleh Korea Utara hanya membuat rakyat Korea Selatan menjadi semakin anti-komunis. Pada tanggal 19 April 1960, para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di ibu kota sebagai bentuk protes terhadap upaya Presiden Chiang Man-ri yang tetap mempertahankan kedudukan karena melakukan kecurangan dalam pemilu yang dilakukannya pada tanggal 15 Maret 1960. Ia telah memperpanjang masa kepemimpinannya 2 kali lewat amandemen konstitusional di tahun 1952 dan tahun 1954. Mahasiswa menuntut
agar hasil pemilu tersebut dibatalkan. Polisi melepaskan tembakan dan memicu bentrokan dengan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat dan militer dalam revolusi April ini. Total 184 orang tewas dan 6.000 orang terluka. Presiden Ri dan kabinetnya bubar dan terbentuklah Republik Pertama pada April 1960. Revolusi ini merupakan perjuangan hak asasi manusia rakyat Korea yang pertama dalam sejarah Korea dan juga sebagai bentuk perjuangan demokrasi rakyatnya. Pada tahun 1962, Korea Selatan melaksanakan rencana ekonomi dengan meminjam dana dari negara lain. Yang pertama kali dilakukan adalah memproduksi barang dengan menggunakan mesin dengan material impor untuk kemudian diekspor. Dalam periode ini, berbagai sarana industri dibangun dan pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah masuknya investasi asing ditambah dengan tenaga kerja yang sangat terampil. Korea Selatan mampu membuat produk yang menyaingi produk dari negara industri lain. Di tahun 1970-an, industri berkembang ke bidang kimia berat. Ekspor produk-produk kimia berat meningkat pesat pada periode ini. Dan sampai pada saat ini, Korea Selatan tetap menjadi salah satu negara industri terbaik di Asia. Sekian dari video saya, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.